Dan kami mohon Fatihah sekali untuk guru mulia kami, untuk yang mulia Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri. Beliau adalah salah satu guru kami waktu kami berada di Tarim dahulu, tahun berapa ya, 96, dan beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah karena waktu itu sudah sakit. Jadi beliau kalau makan pun pakai insulin segala macam, dan fisik beliau, Allah panjangkan umur beliau, manfaatnya semakin besar. Akan tapi pun pada akhirnya beliau harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala setelah punya banyak amal, banyak perjuangan, muridnya ulama-ulama di mana-mana. Habibna Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri. Dan kami buka-buka ada foto-foto masa lalu. Masih ada guru mulia Habib Hasan bin Ahmad Baharun, termasuk yang menemani kami dengan Habib Hasan Baharun. Pertama kali masuk ke rumah Habib Salim Asy-Syatiri adalah kami waktu itu. Jadi dari rumah guru mulia Habib Idrus bin Umar Asy-Syatiri, lalu Habib Salim mempersilahkan, Habib Hasan, saya roh tahta amrik, mobil patuh kepadamu, silahkan datang ke rumah. Habib Hasan bertanya, kita ke sana jam berapa Yahya? Secepatnya, baik secepatnya. Akhirnya kita berangkat di situ. Maka masih ada kenangan juga foto, ada Habib Idrus bin Umar Asy-Syatiri, kemudian ada yang mulia Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri, dan tidak tahu kami nyempil di tengah waktu itu. Masya Allah waktu itu. Jadi beliau adalah mengajar di kampus Al-Ahqaf Universitas. Sekaligus beliau sangat sayang dengan mahasiswa. Karena begitu sayang dengan mahasiswa itu gayanya selalu ngejek. Kamu itu anak jamiah itu bisa apa? Selalu ngomong gitu kalau gitu. Jamiah, sahabat jamiah. Nah ini, tapi memacu gitu. Tapi di saat kita datang belajar langsung disambut sama beliau. Beliau memacunya begitu. Jangan sampai gelarmu anak kampus tapi nggak bisa apa-apa. Maksudnya gitu kayaknya mungkin. Akhirnya kami belajar dengan beliau, kita juga sempat belajar Fathul Mu'in, kita juga belajar kitab Tauhidnya Habib Muhammad Asy-Syatiri, kita belajar juga Mustalah Hadis, kami belajar dari beliau Ulumul Quran, dan juga kami belajar dengan kitab Yaqutun Nafis. Kemudian ada beberapa ilmu yang kami ambil dari beliau. Yang jelas termasuk cara menjelaskan ilmu fikih, kecenderungan kami adalah kepada Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri. Jadi kalau menerangkan urusan fikih, kami terbawa dengan cara beliau, karena beliau kalau menerangkan fikih itu enak. Pasti cara membaginya, ada ini, ada misal syarat sholat dibagi 3, sebelum syarat sebelum sholat, syarat waktu sholat, syarat setelah sholat. Jadi beliau itu punya kecerdasan di dalam menjelaskan fikihnya. Dan beliau waktu itu baru datang dari Madinah. Jadi waktu tahun 96 itu, beliau juga baru datang ke Madinah, dan di Madinah beliau bersama Habib Zain ibn Sumaid mengajari para santri-santri yang juga pulang keluar ulama-ulama, murid-murid Habib Salim Asy-Syatiri. Sudah kembali kepada Allah, dan kami yakin dengan segala kesenangan, amalnya sudah banyak, orangnya Masya Allah ahli ibadah. Yang itu yang sering kami ceritakan, dalam keadaan sakit beliau itu kalau sholat itu kayak orang kurang sholat. Antara maghrib dengan isya tidak tahu berapa rakaat yang beliau tegakkan. Antara maghrib dengan isya, bainal isya'ain. Jadi kalau kita habis sholat maghrib, sholat isya kan cukup 2 rakaat sambil ngerjain yang lainnya. Kemudian kalau sudah di malam bulan Ramadan, Habibuna Salim Asy-Syatiri, bulan Ramadan kita menemukan beliau sholat tarawih di Masjid Buftan, Masjid Rubat. Setelah Masjid Rubat nanti pindah ke Masjid Ba'alawi jam 10. Setelah Masjid Sa'ali tarawih full. Bukan tarawihnya kita itu menjelang waladhdallin amin baru Allahu Akbar, begitu bukan. Itu kan kelas-kelas kita dulu itu. Beliau dari awal, kemudian setelah Masjid Ba'alawi beliau langsung pindah ke Masjid Mukhdar jam 12. Setelah Masjid Al-Mukhdar kita sering menemukan di beberapa masjid, Masjid Al-Idrus, ada juga Masjid Jami'. Tidak tahu setiap malam tuh berapa kali tarawih itu. Karena malam Ramadan kan diperbanyak salat itu, bukan hanya 20 rakaat, tidak tahu. Itulah Habibuna Salim bin Abdullah Asy-Syatiri. Dalam keadaan apa? Sakit beliau. Kita ini yang muda waktu itu masih belajar itu banyak alasan, kita besok harus belajar, harus ini. Beliau juga ngajar kita kok.
Sampai kadang-kadang begitu capeknya beliau ngajar tuh beliau sering tertidur. Tapi kalau ada anak santri berhenti itu langsung bangun lagi, kamil teruskan dan jelaskan, ya biasa jelaskan. Allah yarham, semoga Allah mengampuni beliau, mengangkat derajat beliau. Habibuna Salim bin Abdullah Asy-Syatiri. Dan kami beruntung waktu itu kami berada di kampus Al-Ahqaf, itu diberi kesempatan belajar. Mungkin kalau kami berkata dari sahabat-sahabat yang berada di Rubat Tarim, kami punya kesempatan belajar lebih banyak. Karena apa? Kami punya kesempatan dua. Yang pertama kami belajar di Rubat, habis maghrib seminggu 5 kali waktu itu. Kemudian habis asar kami belajar 4 orang dengan beberapa, sekarang sudah pada jadi mufti di sana, 4 orang kita belajar Fathul Mu'in habis asar. Habis asar kami belajar tambahan, kami tok 1 orang Indonesia. Kemudian habis maghrib anak-anak kampus diberi kesempatan berapa belas orang, khususnya anak Indonesia. Kemudian kadang diundang ke rumah beliau. Di samping itu beliau juga ngajar di kampus, ngajar ulumul Quran, ngajar tauhid, ngajar ini adalah Habibuna Salim Asy-Syatiri. Jadi kami lumayan, yani artinya banyak materi yang kami ambil dari beliau Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri. Sudah kembali kepada Allah dengan sakit yang lama sekali. Semoga Allah mengampuni, mengangkat derajat beliau dan menjadikan ilmu yang kita ambil dari beliau ilmu yang bermanfaat. Dan semoga murid-murid beliau, keluarga yang ditinggal diberi ketabahan dan senantiasa bisa berbakti kepada beliau setelah beliau wafat. Berbakti dengan mengamalkan ilmu yang diambil dari beliau, menjaga kemuliaan pendidikan yang beliau ajarkan. Dan semoga kami dan yang lainnya nanti menjadi murid yang dibanggakan oleh beliau. Dan juga semoga kelak setelah kita semua panjang umur, Allah mempertemukan kita dengan para ulama-ulama seperti beliau dan mempertemukan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kemanfaatan beliau semakin luas, setelah beliau wafat semakin luas lagi. Berkat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.